Yang perlu dilakukan dan dilatih adalah bagaimana nanti pelekatan yang optimal antara mulut bayi dengan payudara. Menyusui itu kuncinya di sini sama di sini. Jadi mindset itu perlu disetting ya moms agar hormon oksitosin terjaga. Bayi menyusu pada payudara, bukan pada putingmu. Assalamualaikum, kembali bersama saya Dula Alia di Dula Alia Channel. Tempat mengedukasi dan menginspirasi ayah dan ibu sejak masa prakonsepsi, kehamilan, kelahiran, postpartum, dan parenting usia dini. Persiapan menyusui sebaiknya dilakukan sejak dini, bahkan sejak masa kehamilan. Kenapa? Karena setiap proses menyusui biasanya itu berbeda-beda dari bayi yang pertama, bayi yang kedua, dan seterusnya. Karena setiap bayi memiliki kepribadian masing-masing, perlunya pengenalan lagi dengan ibunya. Untuk adjustment dengan ibunya itu perlu dilatih. Nah, sebaiknya persiapan menyusui dilakukan jauh-jauh hari atau menjelang persalinan. Ini dia saya akan membagikan 7 langkah persiapan untuk menyusui. Yang pertama, perbanyak informasi teknik pemberian ASI. Seperti apa sih? Cara menyusuinya, posisinya, banyak-banyak membaca dan melakukan riset untuk persiapan menyusui. Yang kedua, kenali bentuk tubuhmu, kenali juga bagaimana payudaramu, bagaimana putingmu. Tapi moms, bagaimanapun bentuk puting moms itu sama saja. Yang perlu dilakukan dan dilatih adalah bagaimana nanti pelekatan yang optimal antara mulut bayi dengan payudara. Karena adik bayi itu menyusu pada payudara, bukan pada puting. Yang ketiga, perhatikan asupan gizi ibu hamil. Seperti yang dikatakan Dr. Yuliani bahwa tubuh ibu hamil sebaiknya dipersiapkan sebelum masa kehamilan bahkan. Nah, pada saat sudah hamil, ibu bisa memperbanyak konsumsi asupan-asupan yang bergizi sebagaimana kalsiumnya, proteinnya agar menyiapkan nih gizi-gizi untuk nanti disalurkan melalui ASI-nya. Yang keempat, pelajari teknik relaksasi dengan melakukan teknik pernafasan. Karena apa? Menyusui itu kuncinya di sini sama di sini. Jadi mindset itu perlu disetting ya moms agar hormon oksitosin terjaga. Bila hormon oksitosin berlimpah, insya Allah nanti ASI-nya juga berlimpah. 5. Lengkapi perlengkapan menyusui. Apa saja? Semua perlengkapan yang bisa membuat ibu nyaman saat proses menyusui. Contohnya ada bantal menyusui, ada juga alat kompres untuk payudara, bra menyusui yang nyaman dan sesuai dengan bentuk dan ukurannya. Juga ada alat pompa, mau yang manual atau yang elektrik, mau yang single atau dual pump. Dan juga nipple puller, tapi nipple puller ini lebih kepada membuat ibu semakin pede. Karena ada biasanya nih ibu hamil yang bilang, "Mbak, putingku kok datar." Jangan khawatir karena bayi menyusu pada payudara, bukan pada putingmu. 6. Pelajari juga posisi menyusui yang optimal dan nyaman. Setiap bayi ada kepribadiannya, setiap bayi punya posisi favoritnya, dan setiap bayi perlu mengadjust antara mulutnya dengan anatomi payudara ibunya. Jadi jangan khawatir, nanti saat adik bayi setelah lahir pun masih bisa dipelajari. Sekarang baca-baca dulu moms, yang mana kira-kira posisi yang nyaman untuk moms. Apakah bayinya satu atau bayi kembar? Yang ketujuh, ajak juga Pak Sunya nih pasangannya untuk belajar juga bagaimana sih proses menyusui yang optimal. Karena dalam proses menyusui ibu tidak bisa sendirian. It takes a village to raise a baby. Dan juga dengan orang yang paling terdekat yaitu Pak suami. Karena itu adalah saling hubungan kerjasama nih. Kekompakan antara ibu dan ayah saat proses menyusui. Karena bila ibunya tenang, ibunya bahagia, hormon oksitosin melimpah ya Pak. Jadi perlu belajar juga bapaknya. Itulah tadi 7 langkah mempersiapkan proses menyusui sejak kehamilan. Menyusui bukan hanyalah proses fisik, namun merupakan proses holistik secara keseluruhan. Bagaimana moms mempersiapkan diri sebaiknya sebelum adik bayi lahir. Karena pada saat belajar moms bisa lakukan dengan tenang dan fokus. Kalau udah ada adik bayinya, apalagi kalau adik bayinya sudah rewel, aduh ibunya udah gak konsen biasanya. Nah untuk selanjutnya
Moms apabila ingin mendapatkan edukasi langsung atau belajar nih gimana sih mempersiapkan proses menyusui beserta tantangan-tantangannya, boleh langsung aja kontak ke Instagram revolutionarybirth.id dan akan terhubung dengan Dula Alia. Untuk moms yang masih punya tips silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.